Swaha Tasaviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodayat. Om Bhurvhuva Swaha Tasaviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodayat. Om Bhurvhuva Swaha Tasaviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodayat. Om Santi Santi Santi. Selamat siang pemirsa. Om Swastiastu. Jumpa lagi dengan saya, Selwa Raja, dalam acara Mimbar Agama Hindu. TVRI Sumatera Utara bekerja sama dengan Parisada Hindu Dharma Provinsi Sumatera Utara. Pemirsa, sebenarnya kita lahir ke dunia ini adalah menjalankan karma-karma kita yang telah terdahulu. Nah, dalam agama Hindu dikenal dengan adanya reinkarnasi, kelahiran kembali. Namun setelah kita dilahirkan, sebenarnya apa yang harus kita laksanakan hidup di dunia ini? Apa tujuan kita? Nah, judul kita kali ini yaitu tujuan hidup menurut agama Hindu, seperti itu. Nah, pemirsa, saya didampingi oleh seorang narasumber kita, yaitu Ibu Sri Widati SAG. Beliau adalah penyelenggara Hindu Kemenak Kota Medan. Swastiastu, Bu. Apa kabarnya, Bu? Astungkara, sehat. Baik, Bu. Nah, pemirsa, nanti juga kami ajak ikutan interaktif dengan kami ke 0811 6100 386. 0811 6100 386. Baik, langsung saja ini, Bu, dengan judul kita ini mungkin secara garis besarnya dulu ini ya, Bu ya. Tujuan hidup menurut agama Hindu. Nah, setelah kita dilahirkan kembali, ternyata itu ada proses sampai kita menjadi dari anak-anak, dari bayi, anak-anak, remaja, besar, dewasa, tua, dan kembali lagi meninggal. Nah, tentunya ini kan ada proses kan gitu. Nah, manusia dilahirkan, tujuannya apa sih, Bu, sebenarnya? Monggo, Bu, silakan. Bu. Matur nuwun, terima kasih. Baik, Bu. Umat Sedharma, terima kasih kepada TVRI yang memberikan kepercayaan kepada kami. Sebelumnya, Bapak Selwa, iya, yang namanya manusia ataupun makhluk hidup maupun hewan maupun binatang itu pasti ada 3 tahap yang dia harus jalani. Yang pertama adalah kelahiran, yang kedua adalah kehidupan, dan yang ketiga adalah kematian. Iya. Dan itu semua makhluk yang ada di dunia ini harus mengalaminya. Kenapa? Karena mereka menjalankan wasana karma. Jadi di dalam kehidupan yang lalu, kita sebagai umat Hindu itu mempunyai wasana karma atau karma-karma yang baik ataupun buruk. Tetapi di dalam kehidupan ini, menurut Hindu, itu kan tujuan yang paling utama adalah moksa. Moksartam jagadita yaja iti dharma. Iya. Moksa artinya menyatunya Atman dengan Brahman.
menyatunya Atman dengan Atman. Iya. Dan kalau orang Jawa mengatakan bersatunya atau menyatunya Kaulo dan Gusti. Jadi Atman kita bersatu dengan ide Sang Hyang Widiwasa. Iya. Begitu. Jadi tujuan utama daripada hidup kita ini adalah Moksartam Jagat Dita Yaca Iti Dharma. Nah, di dalam kelahiran, kehidupan, dan kematian, ini adalah siklus yang tidak bisa dihindari oleh setiap makhluk hidup. Bukan hanya manusia, hewan, tumbuhan, dan sebagainya. Untuk kehidupan kita mengenal adanya Catur Purusa Arta. Iya. Dia adalah pendukung dari apa yang kita lakukan. Nah, di dalam kehidupan agama Hindu ini mempunyai tujuan yang memang benar-benar mulia. Tetapi kita dilahirkan sebagai manusia ini memperbaiki karma. Memperbaiki karma. Iya. Betul. Sehingga Betul. di dalam kehidupan yang akan datang kita terlahirkan menjadi yang lebih baik lagi. Nah, itu sesuai dengan ajaran agama Hindu yang dari Pancasrada. Percaya adanya Atman, percaya adanya Brahman, percaya adanya Atman, percaya adanya karma, percaya ada reinkarnasi atau punarbawa, dan percaya adanya moksa. Iya. Nah, kita sekarang belajar di kehidupan yang sekarang ini, kita belajar tentang karma. Ya kan, Bang? Iya. Jadi kita hidup sebagai manusia ini sebenarnya dikasih keunggulan atau keutamaan sebagai makhluk yang sempurna. Kenapa? Kita di antara hewan dan tumbuhan, kita adalah makhluk yang paling sempurna. Kenapa? Karena kita diberikan akal pikiran. Kita diberikan akhlak yang mulia, sehingga dalam berbuat dan berpikir dan berkata kita dikasih pilihan. Berkata yang benar, berbuat yang benar, berpikir yang benar. Begitu. Jadi ada kaitannya dengan Trikaya Parisuda, ada kaitannya dengan Pancasrada. Dan untuk saat ini kaitannya dengan Catur Purusa Arta. Baik. Ibu tadi menjelaskan tentang Atman. Atman ini atau roh, kita katakan seperti itu bahasa umumnya gitu ya, Bu ya. Atman ini adalah menjalankan proses reinkarnasi, kelahiran kembali. Nah, kita ketahui bahwasanya Atman ini sebagian kecil daripada Paramatman, kan begitu. Artinya kalau dia sudah kembali kepada Paramatman, menyatu dengan Paramatman atau Tuhan yang Maha Kuasa, maka dia tidak akan lahir kembali ke dunia. Nah, di dalam agama Hindu dikenal seperti gini, Bu. Entah benar ya, Bu ya. Ada mengatakan ketika orang itu hidup di dunia, dia menjalankan kebaikan 40%, kemudian kejahatan atau dosanya 60%, maka nanti dia setelah meninggal, dia masuk ke alam surga dulu. Lantas setelah itu 40% dia masuk ke alam neraka. Nah, dia proses kelahirannya nanti dari alam neraka seperti itu. Nah, kalau kita lihat kelahiran-kelahiran, ada yang, maaf cakap ini Bu, ada yang cacat. Ada yang setelah dia lahir lantas dia ketimpa musibah, dia cacat. Ada seperti itu. Ini kan proses karma ini, Bu. Betul. Nah, apakah ini bisa menjadi pandangan hidup kita sebagai umat Hindu, bahwasanya memang kita haruslah lahir dari alam surga seperti itu? Monggo, Bu, silakan, Bu. Oke. Sekarang tergantung wasana karmanya, Pak. Tergantung dari karma dia, tergantung dari perbuatan yang dilakukan oleh manusia itu sendiri. Kalau masalah surga dan neraka itu kan sebenarnya kita sendiri yang menentukan mau kemana kita bawa ini. Iya. Kalau kita berbuat jahat atau berbuat yang nggak bagus, ya kita nggak usahlah dari kehidupan yang akan datang pun, kalau memang karma kita ini tidak bagus, saat ini juga kena, Bang. Saat ini kita sudah mendapatkan karma, tidak harus menunggu yang akan datang. Bisa seperti itu ya? Iya, karena manusia ini tadi seperti yang saya bilang dari awal, dikasih pikiran,
dikasih kesempurnaan di antara makhluk lain. Jadi manusia ini kan harus berpikir. Kalau masalah dia terlahir cacat dan enggaknya itu tergantung takdir. Nah, kita nggak tahu yang namanya kematian pun sekarang ini pun bisa. Yang namanya kecelakaan kita hati-hati, yang lain tidak hati-hati, itu pun bisa terjadi. Nah, sekarang tergantung karma kita ini. Iya. Baik buruknya kita sudah dikasih pilihan. Mau ambil yang bagus atau yang jelek. Iya kan? Mau ambil yang kita memang betul-betul kita pilih, kita jalani, yang nantinya akan membawa kita masuk ke surga sehingga kita tidak terlahir kembali atau terreinkarnasi. Iya. Nah, supaya kita bagus, ya kita perbaiki karma-karma kita, perbuatan kita, ucapan kita, pikiran kita, akhlak kita, semua harus diperbaiki mulai dari sekarang. Iya. Dan itu harus kita bina dari dalam kandungan. Gitu. Begitu ya Bu ya. Oke, tadi Ibu ada jelaskan tentang catur purusa arta seperti itu. Mungkin Ibu bisa jelaskan bagian-bagian daripada catur purusa arta itu. Silakan. Catur purusa arta. Catur purusa arta itu dalam ajaran Hindu adalah 4 tujuan hidup. Nah, 4 tujuan hidup ini ada yang namanya dharma. Dharma itu bisa berupa kebenaran, kebajikan, ya itu. Jadi dharma ini apapun kegiatan kita harus berlandaskan dharma, berlandaskan kebenaran, berlandaskan kebajikan. Iya. Itu dharma. Yang kedua, manusia hidup ini harus mempunyai arta. Dharma, arta. Arta itu hidup. Arta itu adalah kekayaan, harta benda. Manusia yang hidup di alam ini semuanya menggunakan harta benda, menggunakan kekayaan apapun itu jenisnya. Berarti arta itu sama dengan harta ya? Harta atau kekayaan. Tetapi di sini semuanya bersumber dari dharma itu sendiri. Baik, iya. Karena tanpa dharma, arta itu tidak ada gunanya. Betul. Tanpa dharma, arta itu tidak akan berfungsi sebagaimana mestinya. Kalau arta itu digunakan yang bagus, pasti akan hasilnya bagus. Berarti gunakan harta di jalan dharma. Betul. Karena sumber dari catur purusa arta itu di dharma. Apapun itu pasti dharma. Tanpa ada dharma, tanpa ada kebenaran, tanpa ada kebijaksanaan, nol. Yang ketiga adalah kama. Kama itu nafsu atau keinginan. Nafsu atau keinginan. Kalau kita sudah mempunyai harta banyak, pasti kita mempunyai keinginan. Keinginan untuk menyekolahkan anak, keinginan untuk berdarna punia, keinginan untuk berfoya-foya, keinginan segalanya, keinginan itu harus lewat dharma. Harta itu tadi. Nah, harta kalau karma. Iya. Ya kan? Tentunya begini Bu, keinginan ini kan kita mau melakukan sesuatu itu tentunya harus dengan harta. Iya. Dengan materi kan begitu. Iya, betul. Terkadang keinginan ini tidak sesuai dengan jalan dharma. Nah, ini yang harus kita perhatikan, bahwasanya ini zaman Kaliyuga. Betul. Orang bisa melakukan apa saja dengan tidak benar karena hartanya ada seperti itu, tidak di jalan dharma, kayak gitu Bu. Oke Bu, lanjut. Oke, baik. Ini kita masih di arta ya kan Bang? Iya. Di arta. Kalau dia memang niatnya bagus, jangan dari yang tidak bagus mengambilnya. Maksudnya gini, kita memang bekerja untuk mencari uang, untuk mencari nafkah, untuk memenuhi kebutuhan kita sehari-hari. Kenapa saya bilang gitu? Yang namanya arta ini kan kebutuhan pokok. Betul. Manusia yang hidup di dunia ini pasti akan mencari sandang, pangan, dan papan. Sandang adalah pakaian. Sandang. Pangan itu adalah makanan untuk mendukung kita dalam kehidupan ini. Sandang, pangan, dan papan. Papan adalah rumah untuk kita tumbuh, berlindung kita ya. Iya, tumbuh besar, berlindung dari segala macam bahaya.
Nah, semua itu harus berdasarkan dengan dharma. Kalau kita mencari hartanya, korupsi lah katakanlah ya kan, atau merampok, atau mencuri, atau apapun lah itu yang tidak bagus, dia akan langsung kena karmanya. Ya, lambat laun yang namanya mencuri kan pasti akan tertangkap. Pasti. Nah, yang namanya korupsi, kalau ada pemeriksaan atau apa, pasti dia akan tertangkap. Begitu. Kalaupun dia mencari harta dengan cara menjual narkoba, memang bagus. Tujuannya adalah untuk menafkahi hidup keluarganya. Tetapi karena dari jalannya tidak bagus, akhirnya dia masuk ke penjara. Itu salah satunya. Artinya mencari uang tidak dengan jalan yang benar kan? Betul, begitu ya? karena gini, yang namanya keinginan, kama ini tadi kan keinginan, nafsu untuk memperoleh harta, untuk mencukupi kebutuhan. Ini banyak pikiran-pikiran yang apalagi di zaman Kali Yoga ini banyak yang melenceng. Istilahnya melenceng tidak berdasarkan dharma itu tadi. Ya mencuri, merampok, korupsi dan sebagainya. Jadi istilahnya tidak direstui oleh Sang Hyang Widi. Dan itu karmanya pasti akan didapatkan sesegera mungkin, saya dan siap-siap lah untuk menghadapi menghadapi semuanya. Jadi artinya kalau memang mencari makan dengan menjual narkoba, korupsi, mencuri dan merugikan orang, jelas itu karmanya akan buruk dia terima. Betul. Dan tidak akan pernah masuk ke surga. Itulah istilahnya. Baik. Tidak akan mendapatkan moksa. Yang ketiga kama tadi Bu, tadi kan nafsu ya Bu ya. Keinginan kita untuk melakukan sesuatu memang harus dengan jalan yang benar. Seperti itu Bu. Nah, kalau tidak jalan yang tidak benar, maka siap-siap juga akan mendapatkan karmanya seperti itu. Nah, yang keempat Bu? Yang keempat adalah moksa. Moksa adalah bersatunya Atman dengan Parama Atman. Menyatunya Kaulo Gusti. Kaulo itu saya, Gusti itu Tuhan. Jadi yang namanya kelahiran pasti akan mati atau meninggal. Tetapi kalau meninggalnya bagus, dia tidak akan terlahir kembali. Dia akan mencari moksa di sana. Sudah tidak akan terlahir kembali, tidak akan terreinkarnasi selama dalam kehidupan itu dia selalu berbuat baik, benar dan menjalankan kebajikan. Seperti itu. Oke Bu, kita lanjut dengan pertanyaan Ibu. Apakah dalam kehidupan ini bisa meninggalkan salah satu bagian daripada catur arta tadi Bu, catur purusa arta tadi Bu? Tidak bisa. Tidak boleh Bu? Tidak boleh. Dan itu tidak boleh melompat-lompat istilahnya. Ya kan, tidak boleh melompat-lompat. Kalau sudah dharma, ini adalah sumber dari segala sumber hukum yang ada di dunia istilahnya kan. Menurut agama Hindu adalah sumber yang paling utama adalah dharma. Itu karena apapun yang terjadi, mau ke arta, mau ke kama, mau ke moksa, semuanya harus berlandaskan dharma. Dan perlu kita ingat, arta ini harus kita jalankan sesuai dengan dharma yang ada. Karena akan berurusan atau berhubungan dengan kondisi kehidupan yang sekarang ini. Nah, sering orang mengatakan gini Bu, ini sering kita dengar di masyarakat ini Bu ya. Mencari harta uang dengan cara halal aja susah ini. Mereka lebih cenderung mencari uang dengan cara cepat, kan begitu. Dengan cara cepat ya merugikan orang lain, kan begitu Bu. Nah, dalam karma kita, dalam ajaran agama kita, karma itu terkadang bisa datang seketika, bisa datang nanti dulu 2 hari atau 3 hari atau 1 minggu 2 minggu atau pada kelahiran selanjutnya. Betul. Nah, menurut Ibu bagaimana nih kalau menurut hukum karmanya di Hindu ini Bu? Kalau hukum karmanya di Hindu memang harus kayak gitu Bang. Di kehidupan yang lalu, inilah tadi yang saya bilang wasana karma. Ini kan karma yang ditimbulkan dari kehidupan yang lalu. Kita terima di kehidupan yang sekarang. Nah, di kehidupan yang sekarang kalau dia tidak berbuat baik, langsung dapat. Nah, di kehidupan sekarang kalau dia nggak bagus, kehidupan yang akan datang itu pasti akan mendapatkan. Iya, seperti itu. Pemirsa, nantinya kita akan lanjutkan dengan pembahasan yang lebih menarik lagi. Pemirsa, mari kita dengarkan anak-anak kita dari
Pasraman Sri Parmeswari Amankuil untuk menyanyikan lagu-lagu bhajan. Pemirsa, mari sama-sama kita saksikan. Ragupati Raghav Raja Ram Patita Pavana Sitaram. 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 Sitaram, Sitaram, bhaj pyar tu Sitaram. Sitaram, Sitaram, bhaj pyare tu Sitaram. Sitaram, Sitaram, bhaj pyar tu Sitaram. Sitaram, Sitaram, bhaj pyare tu Sitaram. ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मत दे भगवान. ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मति ले भगवान. ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मत दे भगवान. ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मति ले भगवान. रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम. रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम. राम राम जय राजा राम 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 जय सीताराम. राम राम जय राजा राम 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 जय सीताराम. राम राम जय राजा राम 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 जय सीताराम. राम राम जय राजा राम 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 जय सीताराम. राम राम जय राजा राम 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 जय सीताराम. राम राम जय राजा राम 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 जय सीताराम. रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम. सीताराम, सीताराम, भज प्यार तो सीताराम. ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मत दे भगवान. रघुपति राघव
Ya pemirsa, kembali lagi dengan saya Selwa Raja dalam acara Mimbar Agama Hindu dengan judul Tujuan Hidup Menurut Agama Hindu. Pemirsa, kami juga ajak ikutan interaktif pemirsa kepada kami 0811600386 0811600386. Baik, kembali ke Ibu Sri. Tadi pembahasan kita terputus tentang catur purusa arta. Itu jelas terkait dengan kehidupan kita agar kita selalu berbuat baik, kan begitu Bu? Ya. Itu tujuan hidup dari manusia, kan begitu. Nah, berkaitan dengan ini, Ibu mungkin bisa jelaskan, apakah ada kaitannya dengan catur asrama seperti itu, Bu? Monggo, Bu, silakan, Bu. Pasti, Bang. Iya. Yang namanya catur purusa arta ini sangat erat kaitannya. Kenapa? Di dalam dharma ini adalah awal kita menentukan jati diri. Kenapa? Manusia sebelum dia lahir ke dunia, dia kan di perut ibunya. Nah, kita sudah kasih pendidikan dia. Pendidikan sejak dini. Nah, dharma ini kenapa harus dari dasar? Kalau kita nanti di pertengahan dia sudah besar, lain Bang nanti. Udah kasep ya Bu? Udah kasep istilahnya kalau orang Jawa. Jadi mulai dari orang tua mengandung, pendidikan itu sudah harus diajarkan. Betul, betul. Nah, agar dia tahu bagaimana nanti kehidupan yang akan datang. Dia di situ, di dalam catur asrama itu kan ada 4 jenjang kehidupan yang harus dilalui oleh manusia. Yaitu ada brahmacari, ada grihasta, ada wanaprastha, dan ada biksuka. Sannyasin. Iya, atau sannyasin. Jadi di dalam dharma ini sangat-sangat dibutuhkan agar anak-anak yang terlahir kembali nanti dia mempunyai pendidikan, mempunyai akhlak, mempunyai perbuatan yang lebih bagus lagi. Mempunyai budi Kenapa? pekerti. Betul, Gitu ya, karena dari pendidikan yang dari nol ini akan membimbing dia untuk menuju langkah yang selanjutnya. Nah, kenapa berhubungan dengan catur purusa arta? Apapun yang namanya dharma itu lebih utama. Apapun yang diperbuat orang dalam mencari arta harus berdasarkan dharma. Dharma, iya. Ya, karena kalau dari kecil kita sudah didik anak kita, dia sudah tahu menentukan sikap, menentukan perilaku, menentukan akhlak harus bagaimana, akhlak yang baik. Dan dia sudah terdidik nanti supaya di dalam masa grihasta itu nanti akan lebih bagus lagi. Itu. Iya, iya. Jadi, jadi di itu dalam dharma. kandungan saja pun sebenarnya seorang ibu hamil Ya. dia wajib melantunkan lafaz-lafaz rohani seperti itu. Iya. Rajin bersembahyang, lagu-lagu rohani, Iya. agar anaknya yang di dalam kandungan pun bisa merasakan kesejukan Iya. dan keterangan seperti itu ya Bu. Iya. Apalagi setelah dia lahir. Iya. Tentunya anak ini pelajaran pertamanya adalah orang tuanya, Betul, lingkungan yang paling lingkungan, utama. betul. Nah, bagaimana seorang ibu bisa mendidik anaknya, menjelaskan kepada anak-anaknya tentang pendidikan keagamaan dan spiritual seperti Spiritual, itu. Nah, ya. menurut Ibu bagaimana ini? Nah, itu gini, kalau di ajaran agama Hindu, makanya kalau kita sudah sedang hamil, saya lah misalkan, Iya. atau ibu-ibu hamil yang lain, itu sering-seringlah didengarkan dengan musik-musik rohani, bhajan misalkan. Kenapa? Karena ini akan membawa si jabang bayinya ini tersentuh gitu. Jadi secara emosionalnya dia sudah ada pendidikan dari dasarnya. Iya. Kita dengarkan lagu-lagu yang bagus. Jangan nanti kita dengarkan yang berantem gitu, jangan. Istilahnya kalau bhajan kan memang bagus. Didengarkanlah, setelkanlah lagu-lagu bhajan, misalkan Gayatri mantra atau mantra-mantra yang lain agar dia tumbuh kembangnya itu spiritualnya juga sudah mantap gitu dari dalam kandungan. Nah, dari situ nanti kita bisa melihat anak kita ini nanti seperti apa. Karena sudah kita didik dari kecil. Gitu kan. Nanti ketika nanti dia sudah TK, SD, SMP atau jenjang yang lebih tinggi lagi, dia sudah bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. buruk. Dia sudah bisa memutuskan apa yang akan dilakukan.
untuk kebaikan. Itu Jadi yang pertama. psikologi anak itu terbentuk dari keluarganya. Betul, Kan dari begitu keluarga ya, Bu, ya? orang tua dulu ini, dari orang tua dulu yang harus dipantau atau diajarkan dulu dari orang tua, dari ibunya dulu, dari bapaknya dulu, baru dari kita kenalkan ke lingkungan-lingkungan yang lain, ke Makanya masyarakat. ibu-ibu, bapak-bapak, para pemirsa sekalian, jangan bertengkar di depan anak-anak. Nah, itu bahaya. Itu yang berbahaya. Itu membuat psikologi anak terganggu. Betul. Dan anak itu perkembangannya akan tidak baik nantinya. Nah, kalau terjadi hal seperti itu, kan susah kita juga untuk mengembalikan anak ini kepada posisi yang lebih baik. Begitu ya, Bu? Iya, Artinya krisis mentalnya akan kena. Itu dia. Itu yang pertama ya kan, Bang. Yang kedua, arta ini tadi. Hubungannya catur purusa arta dengan catur asrama. Arta ini, kan tadi saya bilang arta ini adalah harta benda. Iya. Nah, apa hubungannya dengan catur asrama? Catur asrama ini kalau jenjang yang kedua adalah grehasta, masa berumah tangga. Jadi anak-anak kita yang sudah dewasa ini sudah waktunya untuk berumah tangga, melahirkan suatu keturunan, mencari keturunan yang suputra dengan cara mencari harta benda yang bagus untuk mendukung kebutuhan kehidupan mereka. Nah, hal ini harus berdasarkan kepada dharma juga. Gitu. Yang ketiga. Yang ketiga adalah kama. Kama ini adalah dihubungkan dengan wana prasta. Atau ketika seseorang sudah cukup memiliki hartanya, ini semua akan timbul. Iya. Timbul keinginan untuk membeli sesuatu. Nah, ini kita bercerita tentang realita kehidupan, Bang. Iya. Keluarga ini beli kulkas. Yang kebakaran jenggot sampingnya. Tetangga. Nah, satu keluarga ini beli mobil. Yang kebakaran jenggot yang lainnya. Nah, itu kan sebenarnya keinginan-keinginan ini kan harus benar-benar kita tekan. Harta benda ini untuk apa? Kan kita sudah punya tujuan ini untuk mencukupi kebutuhan atau untuk digunakan ke punya. Walaupun kadang kita perlu juga sih seneng-seneng. Iya. Foya-foya, boleh. Foya-foyanya kan tergantung ini, Bang. Dalam kadar yang mana kan gitu. Betul. Nah, kalau hanya satu keluarga ya ayo makan bareng, mengeluarkan uang. Nah, tapi jangan lupa yang namanya keinginan atau nafsu, kalau kita terus penuhi terus, habis harta kita. Betul. Tujuan yang utama tidak akan tercapai untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Artinya saya potong sebentar, Bu. Ya. Artinya keinginan atau kama itu tadi tidak selamanya harus dipenuhi. Tidak. Begitu ya, Bu ya? Iya. Oke. Nanti kalau semuanya terpenuhi, jadi harta kita kemana, Bang? Jangankan untuk memenuhi kebutuhan, kadang berpunia pun nggak ada. Iya, betul. Betul. Sementara harta yang paling bagus, punia yang paling bagus adalah punia harta. Nah, kekayaan kita kan ada sedikit ini kalau di haknya orang lain ya, Bu, orang ya? lain istilahnya kayak gitu. Tetapi ada juga yang harus kita kembalikan kepada Sang Yang Widi. Iya, berupa punia ini tadi. Jadi jangan sampai dihabiskan harta bendanya itu untuk memenuhi nafsu, untuk memenuhi keinginan. Karena yang namanya nafsu, keinginan nggak akan habis. Nggak akan habis ya, Bu? Nggak akan habis. Jadi, harta kita terkuras pun mau nyari kemana? Terakhir dia melakukan hal yang tidak bagus. Iya, terkadang kan begini, Bu. Dalam satu daerah ada di sini memang orang kaya, yang luar biasa kaya. Di sebelah rumahnya rumah gubuk. Nah, Kan begitu. Itu kesenjangan sosial yang ada terjadi. Nah, sebenarnya begini, kalau memang kita yang punya, sebaiknya kan kita memberikan seperti Ibu tadi, punya. Iya. Memberikan bantuan kepada orang-orang yang membutuhkan. Kan Betul. begitu, Bu. Jadi itulah yang menyelamatkan kita nantinya ketika kita meninggal dunia. Betul. Itulah yang menyelamatkan kita, tiket kita untuk menuju moksa, seperti itu. Iya. Bu. Ya, Oke. oke. Jadi memang harus kita mulai
dari sejak dini seperti itu ya Bu ya. Betul. Dan harus dipahami itu yang namanya kekayaan itu mau dicari yang macam manapun, kalau memang bukan hak kita, habis. Habis ya Bu ya. Ya, akan habis. Iya, iya. Sesuai dengan waktunya, sesuai dengan gilirannya akan habis. Iya. Tetapi kalau dia mau dan memang ini hukum yang ada di dalam agama Hindu, berpunialah, Itu yang jalan. beryatnyalah. Iya. Nah, kenapa dengan yatnya akan membakar karma kita sedikit demi sedikit. Iya. Seperti air teh yang kental itu, kalau kita kasih air sedikit lama-lama akan menjadi putih. Putih dia. Iya, Ya, akan baik. menjadi lebih bersih. Baik. Nah, Oke, ini oke. yang Baik, namun keempat. sebelumnya Ibu lanjutkan, kita dengarkan dulu anak-anak kita ini untuk menyanyikan siap. lagu Bajan. Pemirsa, mari sama-sama kita saksikan lagu Bajan yang dibawakan oleh anak-anak kita dari Pasraman Sri Parmeswari Amankoil. Pemirsa, mari sama-sama kita saksikan. जननी जननी सत्यसेव शुभजननी जननी जननी सत्यसेव शुभजननी जननी सत्यसेव शुभजननी जननी जननी
सत्यशिव शुभजननी Ya baik pemirsa, jumpa kembali dengan saya Selwa Raja dalam acara Mimbar Agama Hindu dengan judul Tujuan Hidup Menurut Agama Hindu. Nah Ibu Sri, tadi kita terputus tentang moksha. Iya. Mungkin Ibu bisa menjelaskan apa kaitannya dengan moksha. Seperti Oke. itu. Silakan Bu. Saya kembali lagi dulu ya ke kama ini tadi. Pemirsa, yang namanya kama, keinginan, itu tidak akan bisa semuanya terpenuhi. Nah di sini kaitannya dengan catur purusa arta ini, semuanya harus dengan harta apapun. Apalagi di zaman Kali Yoga ini, Iya. pipis pun harus dengan Bayar, uang. Ibu, ya, Bayar, nggak ada semua gratis harus gitu. bayar, tidak ada yang gratis. Apalagi pendidikan. Jadi semua memerlukan harta. Dari mereka lahir sampai meninggal. Kenapa saya bilang begitu? Dari kandungan ini sudah membutuhkan biaya, Biaya, untuk betul. semuanya. Yang kedua pendidikan, itu juga membutuhkan biaya. Setelah pendidikan itu akan membutuhkan biaya juga. Setelah berpendidikan mereka akan berumah tangga, itu biaya juga. Iya. Setelah berumah tangga dia akan melahirkan keturunan yang suputra. Melahirkan yang suputra menggunakan uang. Dan setelah dia hidup melaksanakan grihasta dan sebagainya, meninggal pun harus menggunakan Membutuhkan juga uang. Nah, Iya. di sini semuanya serba uang. Kalau kita tidak bisa memanage harta kita, akan habis. Nah, hubungannya dengan moksha, kita sebagai umat manusia harus benar-benar berdasarkan dharma, berjalan berdasarkan dharma. Trikaya parisuda kita harus kita benar-benar tanamkan di dalam diri kita, di dalam anak kita, di dalam lingkungan keluarga dan di dalam masyarakat, agar di dalam kita nanti melaksanakan kehidupan yang akan datang, kita tidak akan terlahir kembali. Kalaupun kita terlahir kembali, tereinkarnasi atau punarbawa kembali, kita akan menjadi yang lebih baik, Lebih baik. lagi. Iya. Itu. Dan yang moksha tadi, Bang, moksha tadi ketika karma kita bagus, mudah-mudahan sang Atman yang ada di dalam diri kita sudah langsung menyatu dengan Para sang Atman. Brahman. Oke. Itu. Oke Bu, mungkin ini pertanyaan terakhir yang mungkin bisa kita kembangkan juga. Bagaimana cara menyeimbangkan antara dharma dan arta? Nah, ini sangat susah nih Bu pada saat Ya. sekarang ini. Silakan Bu. Pada saat Kali Yoga ini Iya. memang sangat-sangat luar biasa. Tetapi yang namanya kebenaran tidak boleh lepas. Semua apapun yang harta benda yang arta kita dapatkan harus berlandaskan dengan dharma. Dan ingat, harta yang kita miliki itu harus dipuniakan sebagian. Harus dikasihkan dengan orang yang membutuhkan, atau punia-punia ke pura, ke pantai asuhan, orang-orang di pantai jumpo atau sebagainya. Iya. Begitu. Jadi harus seimbang. Kalau harta ini kita yang mencarinya tidak dengan kebenaran, ya akan habis, akan musnah dengan sendiri. Iya, baik. Gitu. Terima kasih Ibu Sri telah membantu saya memberikan siar Dharma di TVRI. Iya. Pemirsa, sebenarnya memang perlu dalam kehidupan kita ini. Zaman kalau menurut Hindu adalah zaman Kali Yuga. Bagaimana cara kita menjalankan hidup ini dengan baik dan benar dengan jalan dharma. Dapatkan harta dengan jalan dharma. Maka itu tadi di awal disebutkan moksartam jagadita yaca iti dharma, yaitu mendapatkan kesejahteraan di dunia dan kebahagiaan di alam moksha. Pemirsa, kiranya pembahasan tadi bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri dengan Paramasanti. Om Santi Santi Santi. Om.